Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Duta Pratama. Saya dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 09C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 praktikum algoritma dan pemrograman sebagai post-test akhir dengan modul 4 yang berjudul konstruksi dasar perulangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori, lalu program dari konstruksi dasar pengulangan. Cita-cita saya adalah sebagai network engineer. Mari kita simak video berikut. Pengertian konstruksi dasar pengulangan merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan yang sama sebanyak beberapa kali. Secara umum, struktur flowchart dari konstruksi dasar pengulangan adalah sebagai berikut. Yang dimana yang pertama ada algoritma sebelumnya, lalu ada counter awal to akhir, lalu yang ada namanya badan loop, yang ketiga ada decrement atau increment, yang terakhir adalah algoritma selanjutnya. Di mana berdasarkan struktur flowchart tersebut, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada kondisi pengulangan, yang kedua ada badan pengulangan, yang ketiga ada pencacah atau counter. Lalu ada for to. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikan, nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelumnya atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Bentuk pseudocode untuk struktur for to adalah sebagai berikut. Yang pertama ada struktur for to meningkat. Berikut adalah bentuk pseudocode-nya. Yang kedua ada struktur for to menurun. Lalu ada while do. Berbeda dengan struktur for to yang mempunyai nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stop, struktur while do hanya mempunyai nilai akhir kondisi stop saja. Namun struktur while do juga dapat ditambahkan dengan nilai awal dengan inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur while do. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu, apakah terpenuhi atau bernilai true atau tidak bernilai false. Ketika kondisi tersebut masih terpenuhi, instruksi atau proses yang ada di dalam badan pengulangan akan dikerjakan berulang kali, sampai kondisi stopnya sudah tidak terpenuhi lagi. Berikut adalah bentuk pseudocode untuk struktur while do. Yang kedua ada hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. Lalu ada repeat until. Struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do, kondisi stopnya itu dicek di awal pengulangan atau sebelum badan pengulangan dijalankan, maka pada struktur repeat until kali ini, kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan atau setelah badan pengulangan dijalankan sekali. Berikut adalah bentuk pseudocode dari repeat until. Lalu ada pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya, atau biasa kita sebut dengan nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya kondisi 1 terpenuhi, bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya, kondisi 2 akan diperiksa dan jika terpenuhi bernilai true, maka instruksi atau proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 tidak terpenuhi atau bernilai false. Berikut adalah dasar teori dari konstruksi dasar pengulangan, lalu kita lanjutkan untuk setelah tadi dijelaskan tentang teori dasar konstruksi dasar pengulangan, kita masuk pada program konstruksi dasar pengulangan. Saya di sini memilih tema program deret angka. Mari kita mulai dengan include iostream using namespace std, lalu in main program. Tidak lupa ketika mulai program kita lakukan dengan kurung kurawal buka,
Lalu kita deklarasikan variabel, kita bisa menggunakan float x sama dengan 20, lalu o sama dengan 0, lalu deklarasi pilih. Habis itu kita output. Kita melakukan output, di mana output ini akan dikeluarkan pada ketika run nanti. Outputnya kita ada 3 pilihan, yang mana pilihan pertama ada, kita lakukan terlebih dahulu, pilih program yang diinginkan. Pilih program yang diinginkan. Setelah itu checkout. Pada program pertama ada program deret angka. Lalu untuk program yang kedua ada program deret menaik. Lalu untuk program yang ketiga ada program deret menurun. Untuk pilihan ketiga ada program deret menurun. Berikut adalah pilihan dari 3 program deret. Ada program deret angka, program deret menaik, dan program deret menurun. Lalu kita bikin cout kembali. Input state sama dengan cin pilih. Lalu kita masuk ke percabangan ditemukan if pada pilihan pertama, pilih sama dengan 1, info kurung kurawal buka, lalu kita lakukan cout-nya, yang dimana program pada pilihan pertama ada program deret angka, lalu kita lakukan namanya perulangan do. Kita gunakan perulangan do, yang mana kita masukkan rumusnya 0 sama dengan 0 plus 2. Lalu kita bikin outputnya kita munculkan sama dengan 0. Setelah itu kita lakukan 0 plus O plus plus, yang dimana O plus plus ini adalah increment. Lalu kita lakukan while 0 kurang dari sama dengan 10. Lalu setelah pilihan pertama kita lakukan percabangan pada pilihan kedua, else if pilih 2, lalu kita lakukan outputnya bahwa ini adalah program deret angka menaik. Lalu kita menggunakan rumus perulangan for, yang dimana x sama dengan 0, x lebih dari 10, lalu x plus plus, kita kasih tutup kurawal buka, lalu kita munculkan outputnya nanti cout sama dengan x, lalu ini adalah buat untuk memunculkan pada pilihan kedua atau disebut dengan output. Lalu kita masuk ke percabangan ketiga, else if pilih
3. Jangan lupa kasih kurung kurawal. Ini saya lupa mengasih kurung kurawal terbuka. Kita taruh di sini. Taruh di sini. Maka ini ada pilihannya. Makanya ada temannya. Lalu pada else if ini kita kasih kurung terbuka. Lalu kita lakukan cout-nya. Program deret angka menurun, yang dimana kita menggunakan rumus while yaitu x sama dengan 0. Lalu kita kasih kurung buka cout cout-nya kita untuk munculkan pada program run-nya. Lalu dimana x min sama dengan 2, dimana ini adalah x sama dengan x min 2, penurunan nilai x sebesar 2. Lalu untuk else if pilihan 4, kita munculkan cout mohon maaf yang Anda inputkan salah, dimana ketika nanti menginputkan angka 4, maka hasil yang atau cout yang dikeluarkan adalah berkata mohon maaf yang Anda inputkan adalah salah. Lalu kita coba untuk di run. Ketika di run, maka akan menghasilkan yang pertama ada pilihan program yang diinginkan, program deret angka, program deret menaik, dan program deret menurun. Ketika kita pilih pertama, maka hasilnya akan ada 2, 5, 8, dan 11. Lalu ketika kita memilih 2, hasilnya akan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan menaik. Jika ketika kita pilih 3, maka akan program deret angka menurun dengan kelipatan 2. Berikut adalah program dari konstruksi dasar pengulangan. Lalu kita lanjut dengan flowchart konstruksi dasar pengulangan program deret angka. Ya, berikut adalah flowchart dari program konstruksi dasar pengulangan yang sudah saya buat tadi. Ketika ada start, lalu in x sama dengan 20, adalah variabelnya, lalu output, lalu kita masuk ke dalam pilihan, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Ketika memilih 1, maka akan menggunakan perulangan do, lalu memasukkan rumus, lalu while. Lalu ke pilihan kedua, maka memasukkan perulangan for, dengan memasukkan rumusnya ini, lalu akan menghasilkan hasil. Lalu untuk pilihan ketiga, ada perulangan while, x min sama dengan 2, lalu hasil. Lalu pada pilihan ketiga ada output di sini adalah maaf pilihan Anda salah, lalu selesai. Berikut adalah program dan flowchart yang sudah saya buat. Berikut adalah penjelasan dari dasar teori konstruksi dasar pengulangan dan juga program lalu flowchart dari konstruksi dasar pengulangan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada suatu quotes yang saya kutip. Quotes-nya adalah, jangan pernah menyerah dalam hidup, temukanlah alasan dan teruslah berjuang untuk mencoba dalam menggapai kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.